Fakultas Hutan Indonesia kalau digabungkan ada setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Ada tercantum di Quran surah An-Nahl ayat 14, bunyinya, ada yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Nah, dalam Quran surah An-Nahl ayat 14 yang telah dibacakan oleh Syakira, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya baca bersama-sama. Ustazah ingin memberikan dua pertanyaan sebagai bentuk asesmen diagnostik mengetahui bagaimana sih kemampuan awal kalian terkait dengan materi, potensi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk asesmen diagnostiknya silakan dikerjakan di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, Ustazah akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silahkan diperhatikan namanya. Kelompok pertama, Jauza, Rena, Helen, Kirani, dan Iskeisha. Kemudian kelompok dua, Aini, Faras, Nabela, Zakira, Tasha, Zara. Kemudian kelompok tiga, Afinza, Amiro, Sofia, Zakira, dan Sirin. Nah, untuk yang tugas kelompoknya silahkan dilihat. Kelompok satu, potensi sumber daya tambang persebarannya di Indonesia, kemudian diintegrasikan dengan Al-Quran atau hadis yang membahas tentang tambang. Nah, silahkan kumpul bersama dengan teman anggota kelompoknya masing-masing. Di atas meja saja ya, Kak ya. Jadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, dan kelompok 6. Insya Allah. Ayo edit barangnya udah kekirim. Kamu lihat kayak mana sih? Aku nggak bisa. Woi, Mana? Quran surah? Quran surah apa? Ini apa nak maritim kah? Anak. Yang kita dapat sejauh ini anak sih. Coba An-Nahl. Ayat 67. Dan dari dua kurma dan bunga kami membuat manfaatan yang lain. Ini salah satu pemanfaatan sumber daya alam. Ini menjelaskan manfaat anggur itu katanya dibuat membuat minuman yang memabukkan dan bersihan baik. Jadi ada dua konteks, bisa dimanfaatkan dengan baik, ada yang dimanfaatkan dengan hal yang buruk. Udah.
lagi? Kelompok meme. Habis itu? Belum ini? Baik nak, silakan duduk. Waktunya habis. Masih ada nggak kelompok yang belum mengintegrasikan? Udah. Kelompok mana lagi yang belum? Coba angkat tangan. Zara, tapi sisa di ini ya nak ya. Bisa di download saja. Untuk yang lembaran kertas yang ini, silakan kalian moving ke kelompok-kelompok lain dan tanyakan materinya nih, materi yang integrasi dari tangannya udah mana? Nanti kita lihat aja dari materi yang kelompok lain apa. Oke, silakan waktunya 5 menit dari sekarang. Proses pencarian informasi. Kenapa nih dijadikan tulis di kertas tentang Dapat mana? surah apa? Surah dua. Satu aja. Surah Al-Nahl. Surah Al-Nahl. Terus ayat. Apa itu potensi pemanfaatan sumber daya hutan? Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hutan kayu, serta membuat hasil hutan kayu dan hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan menjaga kawasannya. Apa saja dapat memanfaatkan dari sumber daya hutan? Buah-buahan, getah dan mesin, madu, rotan, terpencil, minyak, kayu putih, damar, sagu, bendera, dan lain-lain. Integrasi nilai Al-Quran kita ambil dari surah Yasin ayat 3-5. Wa artinya, kami hidupkan dia serta kami potongkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Dan kami jadikan bumi itu terbun-terbun berwarna anggur, dan kami pancarkan kemudian beberapa mata air. Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur? Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan di situ. Nama saya Nabela. Kesimpulannya adalah Apa yang disampaikan Memi? Next, nanti sebelah sini ya. Habis itu Tasya. Tadi diperhatikan nggak? Apa intinya? Salah satu potensi sumber daya alam hutan yang disampaikan oleh Meme. Sumber daya alam yang ada di hutan. Satu. Udah tahu? Kayu. Selain kayu? Apa? Sagu. Apa lagi? Yang dari hutan. Kayu benar, sagu benar. Apalagi kira-kira yang berasal dari hutan yang biasa dimanfaatkan oleh manusia?
Kalau misalnya menyampaikan pendapat itu, karena itu bagian dari pengembangan kompetensi diri. Malu itu adalah melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru kalau misalnya presentasi, menjawab dan lain sebagainya itu adalah demi kebaikan kalian untuk menggali potensi diri kalian. Semakin terbiasa kalian untuk mengungkapkan pendapat, maka semakin terlatih diri kalian untuk public speaking di depan teman-teman kalian. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti misalnya sering ketawa-ketawa pada saat presentasi, cekikikan itu adalah suatu hal yang perlu dihilangkan. Harus memang dihilangkan. Kalau enggak, maka kalau tidak, maka akan selalu seperti itu, ya. Nah, siap berproses, kalian? Ya, hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin dan besoknya komitmen ya upgrade diri, kita harus selalu ada perubahan dan